Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami konsep pembagian bilangan dalam hal ini akan kita tinjau pada bilangan asli. Seperti biasanya pada kesempatan ini kita akan coba untuk memberikan pencerahan terkait dengan seperti apa sih sebenarnya kita dapat memahami makna daripada pembagian bilangan itu sendiri. Karena selama ini kalau kita tanya 8 bagi 4 itu adalah sama dengan 2. Tetapi jika kemudian kita tanyakan ya, siapakah 8, kemudian siapakah 4 dan siapakah 2, ini akan menimbulkan berbagai macam eh, penafsiran yang diberikan, bahkan itu nanti berujung kepada kekeliruan atau miskonsepsi yang diberikan. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami dengan sebenarnya terkait dengan konsep bilangan, pembagian bilangan itu sendiri. Maka pada kesempatan ini kita akan meninjau dari 3 urutan di sini. Yang pertama sekali adalah pembagian dengan membuat kelompok atau memaknai pembagian dengan membuat kelompok. Yang kedua adalah pembagian dihubungkan dengan perkalian, artinya ada keterhubungan, ada connection, ada koneksi antara pembagian dan perkalian. Dan yang ketiga adalah pembagian sebagai pengurangan berulang. Ini mungkin yang sering menjadi jawaban ya dari para pemirsa sekalian ketika kita tanyakan terkait dengan konsep pembagian itu sendiri. Oke, baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya. Baik, kita akan mencoba yang pertama sekali adalah dari sisi pembagian ya, pembagian dengan membuat kelompok. Misalnya seperti yang kita uh, sampaikan di awal tadi, kita ambil salah satu bentuk pembagian operasi hitung pembagian di sini. Misalnya saya ambil 8 dibagi dengan 2. Jadi jika kita hubungkan dengan pembagian dengan membuat kelompok ini, maka ini dapat kita maknai eh, para pemirsa sekalian bahwa 8 ini adalah ada sejumlah objek, apakah objek itu misalnya bunga atau objek itu misalnya hewan ya. Kemudian 2 ini adalah sebagai perintah. Perintah bahwa misalnya ya ada tersedia 8 batu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dari 8 batu ini, ya karena 8 bagi 2, maka kita diperintahkan untuk mengelompokkan dalam kelompok yang jumlahnya 2. 1, 2. Kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Kemudian kan ketika kita sudah mengambil 2, maka di sini yang tersisa adalah 2, 4, 6. Nah, maka kita buat kembali kelompok. 1, 2 batu, kemudian ini menjadi kelompok berikutnya. Maka berkurang batunya, sehingga batunya ini yang sudah kita ambil 4, maka tersisa 4. Kita buat kelompok lagi. Nah, oke, kemudian yang terakhir tersisa 2 batu, kita buat kelompok lagi. Jadi ada 4 kelompok yang setiap kelompok isinya 2. Nah, maka 8 bagi 2 sama dengan 4.
8 ini sebagai jumlah keseluruhan batu ya, atau kelompok populasi batu atau kumpulan batu. Kemudian 2 itu adalah perintah kepada kita untuk isi daripada setiap kelompok 2. Isi daripada setiap kelompok. Ya, 2 ini adalah isi daripada setiap kelompok. Kemudian 4 ini adalah ya, banyak kelompok 2 yang terbentuk dari 8 kumpulan batu tadi. Nah, jadi ini yang harus benar-benar dapat kita pahami terkait dengan konsep dasar daripada pembagian. Misalnya kita ambil contoh yang lain. 6 dibagi dengan 3. Jadi 6 ini ya, misalnya ya secara mudah ada 6 lidi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ini adalah kumpulan lidi. Nah, ya. Makna 3 ini berarti adalah 6 kumpulan lidi ini disuruh buat dalam kelompok. Kita belum tahu berapa banyak kelompoknya. Tetapi yang sudah diketahui adalah dalam setiap kelompok itu isinya 3. Nah, maka kita buat di sini. 1, 2, 3. Itu jadi satu kelompok. Kemudian masih ada tersisa 3. Kita buat kelompok berikutnya. Oke, 2. Berarti dari 6 lidi, ya, kita dapat membuat 2 kelompok di mana setiap kelompok isinya 3. Berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 ini maknanya adalah banyak kelompok yang dapat kita bentuk. Sedangkan 3 ini berarti isi di dalam setiap kelompok. Sedangkan 6 ini adalah berarti kumpulan 6 lidi. Jadi mudah kan dalam memahami eh, makna daripada pembagian itu sendiri. Oke, baik. Kita sekarang menuju ke konsep pembagian. Ya, yang kedua adalah keterhubungan. Ya, keterhubungan pembagian dengan perkalian. Jadi ada hubungan antara pembagian dengan perkalian ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memahami konsep pecahan itu sendiri. Misalnya tadi yang pertama adalah 8 dibagi dengan 2 itu adalah sama dengan 4. Dari mana kita ketahui? Jadi di mana ada 8 tadi itu kan ada 8 batu. Nah, ini ya. Kemudian dari 8 batu ini tadi ya, kita bentuk dalam kelompok yang isinya 2, 1, kemudian 2 kelompok, kemudian 3 kelompok, kemudian 4 kelompok. Jadi isinya 4. Kemudian bagaimana hubungan dengan uh, perkalian? Jadi tidak lain adalah ya 4 dikali dengan 2 itu sama dengan 8. Maka dapat kita buat di sini adalah 4 dikali dengan 2 itu sama dengan 8. Kita maknai sekarang. 4 kali 2 itu maknanya adalah 2 itu ada 4 kali.
Maka dapat kita perjelas. Nah, ini 2, 1, kemudian 2, ya kan? Ada 3 kali 2-nya, kemudian ada 4 kali 2. Nah, coba diperhatikan. Ya. Nah, jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 4 jika dan hanya jika 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini yang dimaksud dengan keterhubungan antara pembagian dengan perkalian. Ya. Nah, maka di sini jangan salah-salah memaknai. Kadang-kadang kita memaknai kan 8 dibagi 2, 2 ini orangnya, setiap orang memperoleh 4. Nah, kalau kita maknai misalnya seperti yang sering ya kita dapatkan jawaban 8 bagi 2 sama dengan 4, berarti 2 ini adalah orang ya. Misalnya ini ya, kita maknai. Kemudian 4 ini adalah bagian yang diperoleh oleh setiap orang. Maka ini pada akhirnya nanti akan bertentangan dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Itu jika dan hanya jika 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan hasilnya benar, tetapi pemaknaan atau prosesnya itu keliru. Nah, ini yang benar-benar harus eh, dipahami oleh Ananda atau pemirsa sekalian terkait dengan konsep pembagian. Bagaimana? Bisa dibedakan tentunya setelah memahami atau melihat eh, apa namanya penjelasan yang telah diberikan. Baik, saya menuju ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pembagian pembagian sebagai pengurangan berulang. Baik, pada kesempatan ini ya muncul pemahaman yang ketiga ini tidak lain sebenarnya adalah ini hubungannya dari ya poin 3 ini sangat erat hubungannya dengan poin 1 tadi. Pembagian ya sebagai membuat kelompok. Coba dipandang ya. Tadi kan 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini pada penjelasan pertama. Tidak lain ada 8 kumpulan batu. Kemudian dari 8 kumpulan batu ini dibentuk ya ada kelompok yang isinya 2. Kemudian ini 2 kelompok. Kemudian ini ada 3 kelompok. Kemudian ini ada 4 kelompok. Sebenarnya pembagian sebagai pengurangan berulang itu maknanya adalah 8 dibagi 2 sama dengan ya. Misalnya ini kan tadi kan ada 8 batu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka misalnya ya dari kumpulan ini ya, kalau kita perhatikan saat membuat kelompok pertama kan, ya kan, kita ambil 2 dari sini kan. Nah, ini. Kita ambil 2 dari sini. Artinya 8 kita kurangi dengan karena kita ambil 2 maka kita kurang 2. Maka sisanya adalah 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketika kita buat kelompok berikutnya, kita ambil 2 lagi. Nah, ini. Maka kita kurangi 2. Maka sisanya adalah
4. Nah, jadi ini dasarnya. Kemudian ketika kita buat kelompok berikutnya, ya tadi di penjelasan nomor 1 sebagai membuat kelompok, maka kan kita ambil dua berikutnya kan dari 8 batu yang tersedia tadi, maka kita kurangi 2 kembali. Maka itu adalah tidak lain sisanya adalah 2. Nah, ya kan? Sisanya 2. Maka kita buat untuk kelompok yang terakhir ya. Ini kebetulan karena tersisa 2 ya. Nah, ini makanya habis. Kali ini kita sama dengan 0. Jadi konsepnya adalah pada pembagian sebagai pengurangan berulang, kita kurangi dengan makna lain adalah setiap kita ambil artinya kita kan berkurang dari kelompoknya dia ya, sampai tidak bersisa lagi atau menghasilkan 0. Maka ketika ini menghasilkan 0, maka ini dianggap sudah selesai. Maka berikutnya adalah tinggal kita eh, apa namanya menghitung berapa banyak kita kurangi 2. Nah, itu. Yang pertama itu adalah ini adalah bentuk pembagiannya ya. Bentuk kemudian kita lihat ini ada 1 kita kurangi ya dengan 2. Kemudian ada 2 kita kurangi ada 3. Kemudian ada 4. Nah, maka 8 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4. Karena 4 kali kita kurangi 2 sehingga batu itu tidak bersisa lagi. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan, antara konsep nomor 1 dengan nomor 3 ini sebenarnya itu adalah sama. Hanya saja dalam pemaknaannya saja. Jadi saya pikir semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana sebenarnya memahami konsep pembagian dengan yang sebenarnya. Baik, sampai di sini saja dulu penjelasan saya terkait dengan konsep pembagian bilangan asli ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan nilai taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.